Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo KBMFH, penonton podcast Sinar Hukum 2024. Selamat datang dalam podcast Sinar Hukum 2024 BEM FH UPN Veteran Jakarta. Podcast Sinar Hukum 2024 bertemakan Talk about the unique facts of legal concentration. Bagaimana kabarnya nih KBMFH? Semoga KBMFH selalu dalam keadaan bahagia dan juga sehat selalu ya. Nah, sebelum mulai kita kenalan dulu kali ya, karena tak kenal maka tak sayang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firda Amalia, boleh dipanggil Amel. Aku selaku podcaster 1 dari Departemen Pengembangan Karir, Bidang Akademik dan Profesi Hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Dan di sini rekan aku ada... Halo, perkenalkan aku Venesia Nandita Mulya, boleh dipanggil Venes, selaku podcaster 2 Podcast Sinar Hukum 2024. Aku dari Departemen Pengembangan Karir, Bidang Akademik dan Profesi Hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Nah, mungkin sebelum mulai podcastnya, aku mau jelasin sedikit nih tentang Sinar Hukum tuh apa sih? Nah, Sinar Hukum itu merupakan program kerja yang berbentuk podcast dengan tujuan untuk memberikan informasi-informasi seputar konsentrasi yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dan tujuannya yaitu dapat membantu mahasiswa Fakultas Hukum untuk menekuni mata kuliah peminatan atau konsentrasi yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya. Dan Sinar Hukum ini merupakan program kerja dari Departemen Pengembangan Mahasiswa Hukum Bidang Akademik dan Profesi Hukum BEM FH UPN Veteran Jakarta. Nah, seperti yang udah disebutkan tadi nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah konsentrasi yang terdapat pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pastinya penasaran banget dong, kira-kira kita bakalan bahas hal apa saja ya di podcast Sinar Hukum 2024 kali ini. Tentunya di sini kita nggak cuma berdua karena kita langsung kedatangan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya, yaitu ada Bapak Ali Imron Nasution, SHMA, selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Siang, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Untuk Bapak Ali sendiri, boleh bisa memperkenalkan diri ke KBMFH? Oke, baik, terima kasih Mbak Amel dan Mbak Venes. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan di awal, nama saya Ali Imran Nasution. Di sini saya sebagai salah satu pengampu mata kuliah di konsentrasi Hukum Tata Negara dan juga mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik Bapak, nah selanjutnya saya izin menjelaskan sedikit riwayat pendidikan dari Pak Ali ya teman-teman. Pak Ali menempuh pendidikan Fakultas Hukum S1 di Universitas Merdeka Malang pada tahun 2008 sampai 2013. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum dari tahun 2015 sampai 2018. Baik Bapak, kami di sini mengundang Bapak untuk diskusi seputar konsentrasi studi yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta terkhusus dalam bidang hukum tata negara. Jadi sebelumnya pada semester 2 kemarin, aku dan Venes sudah pernah belajar Pak terkait mata kuliah hukum tata negara. Nah teman-teman, sejauh sepemahaman aku nih terkait definisi dari hukum tata negara itu mengenai hukum yang mengatur aturan-aturan bagaimana sebuah negara bekerja, yaitu mencangkup siapa yang mempunyai sebuah kekuasaan, bisa seperti tugas presiden, DPR maupun lembaga negara lainnya, juga serta bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Dari definisi yang sudah saya jelaskan tadi nih Pak, kalau dari Pak Ali sendiri mendefinisikan hukum tata negara itu seperti apa ya Pak? Atau mungkin ada koreksi dari definisi yang tadi saya jelaskan terkait hukum tata negara? Mungkin boleh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel ya. Tadi sebetulnya sudah cukup baik ya definisi dari hukum tata negara. Tapi sebelum saya jauh ke sana, saya coba meluruskan dulu beberapa hal. Nah, kalau di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, itu konsentrasi HTN itu digabung dengan HAN. Jadi HTN strip HAN. Meskipun sebetulnya di beberapa fakultas di Indonesia itu dibedakan tuh antara konsentrasi hukum tata negara dan juga konsentrasi hukum administrasi negara. Bahkan ada kelompok juga yang membedakan antara rumpun ilmu HTN dan rumpun hukum administrasi negara. Tapi karena kita di sini konsentrasinya di satu, mungkin nanti pembahasannya agak campur nih ya antara HTN dan HAN, begitu ya. Nah, kembali ke topik tadi, saya ingin coba mendefinisikan HTN ya secara sederhana. HTN itu harus dibedakan dulu dalam dua pengertian. Satu dia sebagai ilmu dan satu sebagai hukum positif.
begitu. Kalau dia sebagai ilmu, berarti nanti definisinya kita tambahin saja ilmu yang mempelajari, tadi sudah didefinisikan begitu kan. Kalau hukum tata negara berarti hukum yang berlaku di Indonesia begitu ya. Kalau merujuk di Indonesia berarti hukum tata negara positif Indonesia. Nah, mungkin saya agak teoritis begitu ya. Kalau hukum tata negara itu kan kalau kita dari segi bahasa itu sebetulnya kita mengutip atau menerjemahkan dari bahasa Belanda yaitu Stadrecht. Nah, Stadrecht ini sama artinya dengan hukum tata negara. Stadrecht ini nanti dibedakan lagi dalam dua pengertian, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Stadrecht dalam arti sempit itu biasanya kita sebut sebagai Stadrecht in Ramerizin. Nah, itu berarti artinya adalah hukum tata negara itu sendiri. Sedangkan hukum tata negara dalam arti luas yaitu kalau bahasa Belandanya Stadrecht in Engerezin. Nah, ini berarti hukum tata negara ya dalam arti sempit ditambah dengan hukum administrasi negara. Inilah yang dimaksud dengan HTN dalam arti luas atau Stadrecht in Engerezin begitu. Jadi secara definisi ini nanti ada kaitannya dengan ruang lingkup begitu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita memaknai HTN sebagai ilmu, maka tinggal ditambahkan saja berarti ilmu pengetahuan atau ilmu hukum yang mempelajari hukum tata negara, kaitannya dengan struktur lembaga-lembaga negara, kemudian bagaimana lembaga-lembaga negara tadi saling berhubungan begitu ya antar sesama lembaga negara baik secara vertikal maupun secara horizontal, termasuk juga kewajiban negara dalam melindungi warga negara dan hak asasinya begitu. Itu tadi kalau ilmu pengetahuan hukum tata negara ya. Tapi kalau hukum tata negara berarti berbicara peraturan-peraturan yang mengatur tentang struktur kelembagaan negara, pembentukan kelembagaan negara, termasuk di sana nanti tugas dan fungsinya. Selain itu bagaimana hubungan antar lembaga negara. Tadi sudah dicontohkan presiden dengan DPR, bagaimana hubungannya. Saya kira lembaga negara tidak hanya dua itu saja, banyak sekali kalau konteks Indonesia lembaga negara begitu ya. Ada lembaga negara yang di bawah eksekutif, ada lembaga negara yang rumpun legislatif, dan ada juga lembaga negara yudikatif. Nah, selain itu juga nanti hukum tata negara itu juga membahas tentang bagaimana kewajiban negara melindungi warga negara dan hak asasinya. Kira-kira begitu sederhananya ya. Mungkin secara ringkasnya, pertama kita harus bedakan dulu HTN itu dalam dua konteks, pertama sebagai ilmu dan sebagai hukum tata negara positif yang berlaku di Indonesia begitu. Kalau dia ilmu, sebagai ilmu, dia luas sekali. Kita tidak berbicara hanya hukum Indonesia saja atau hukum tata negara Indonesia, tapi kita bisa memperbandingkan hukum tata negara di negara manapun. Sedangkan hukum tata negara positif itu terbatas kepada ruang dan waktu. Artinya tempatnya di mana, waktunya kapan, tahun berapa. Jadi kalau udah tahun sebelumnya, misalnya tahun waktu pasca Indonesia Merdeka, kita pakai konstitusi 18 Agustus, ya sekarang kan sudah tidak berlaku begitu. Maka yang berlaku yang saat ini, yang sudah di amandemen keempat dari tahun 99 sampai tahun 2002. Begitu kira-kira secara sederhana ya. Baik Bapak, saya mungkin izin memperlulus kembali apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi kalau di UPN ini memang HTN itu digabung ya dengan HAN. Dengan Nah, HAN. kalau di kampus lain mungkin dibedakan. Dibedakan. Nah, karena pembahasannya kalau di kampus kita jadi ada pencampuran dengan HAN. Nah, kalau dari yang Bapak sebutkan tadi kan memang kalau HTN itu dibedakan terkait ilmu dan hukum positif juga ya Pak. Kalau ilmu bisa membahas tentang hukum tata negara dari negara lain negara lain juga, sedangkan kalau dari hukum positif itu terbatas ruang dan waktu. Juga tadi Pak Ali menyebutkan kalau di Indonesia berlaku dari bahasa Belanda yaitu Stadrecht dibagi lagi menjadi dari bagian sempit dan juga luas ya Pak. Okay. Kalau berkaitan kalau dalam arti luas HTN itu mencangkup dengan HTN sempit ditambah dengan HAN. Betul. Dan juga tadi Pak Ali menjelaskan definisi dari HTN itu seperti yang saya sebutkan tadi juga berkaitan dengan struktur negara. Betul seperti itu ya Pak? Betul. Baik. Selanjutnya saya ingin tanya nih Pak, kalau untuk ruang lingkupnya dari hukum tata negara itu kira-kira mencakup apa saja ya Pak? Oke.
Tadi secara definisi sebetulnya itu sudah ada membahas tentang ruang lingkup. Jadi menurut saya pribadi ya, mungkin juga teman-teman hukum tata negara itu, pengampu dosen hukum tata negara itu sepakat mungkin ya, tapi barangkali saya kepedean. Ruang lingkup HTN itu sebenarnya sangat luas sekali, begitu ya. Saking luasnya, banyak hal yang bisa dikaji dalam kajian hukum tata negara. Tadi dari segi definisi, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur tentang organisasi negara, termasuk nanti di dalamnya lembaga negara, termasuk di dalamnya itu adalah jabatan. Jadi kalau menurut Lokman, hukum tata negara itu adalah organisasi jabatan. Jabatan itu sendiri adalah pengertian yuridis dari fungsi. Nah, teman-teman kan tahu ya bahwa setiap lembaga negara itu kan punya fungsi-fungsi. Fungsi legislasi itu siapa yang melaksanakan, fungsi eksekutif itu siapa yang melaksanakan, fungsi yudikatif itu siapa yang melaksanakan. Bayangkan dari lembaga-lembaga ini saja itu ada berapa lembaga. Kemudian terkait dengan tugas dan wewenangnya, fungsinya tadi kan sudah saya jelaskan ya, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kemudian juga hubungannya antar lembaga tadi, itu adalah ruang lingkup kajian hukum tata negara. Kemudian juga bagaimana kita melihat sistem pemerintahan, bagaimana suatu negara itu dijalankan dari dalam. Kalau dari luar itu kan melihat bentuk negara ya, berarti itu berbicara tentang bentuk negara, apakah itu kesatuan, apakah itu federal atau konfederasi. Tapi kalau melihat bentuk pemerintahan atau cara negara itu menjalankan pemerintahannya, nanti kita bisa mengenal yang namanya monarki dan juga republik. Nah, ini adalah persinggungan HTN juga sebenarnya dengan ilmu-ilmu lainnya. Tapi yang ingin mau saya katakan, ruang lingkup kajian HTN itu sebenarnya sangat luas sekali, dan sudah tergambarkan tadi di definisi sebetulnya bahwa fokus utama kajiannya yaitu hukum yang mengatur tentang lembaga negara, struktur. Ini kan bisa di breakdown menjadi banyak begitu. Kemudian hubungan antar lembaga negara, kemudian juga hubungan antara atau kewajiban daripada lembaga negara terhadap warga negaranya. Nah, mungkin kita bisa sambil diskusi tanya jawab gitu kan. Kira-kira ada berapa lembaga negara yang teman-teman tahu begitu? Ada Mbak Amel, kira-kira lembaga negara di tingkat eksekutif ada berapa aja? Kalau dari saya, sepengetahuan saya Ya. Pak, kalau eksekutif itu presiden dan wakil presiden. Terus menteri-menterinya. Menteri-menterinya, betul. Terus kalau di tingkat daerah ada apa lagi? Kalau di tingkat daerah itu saya sedikit lupa sih Pak. Ada gubernur, Oh, iya, bupati, dinas dan segala macam. Nah, itu adalah bagian-bagian lembaga negara. Nah, banyak sekali kan, artinya kajiannya sebenarnya luas sekali. Tapi kalau disederhanakan menurut saya itu dapat disederhanakan menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama yaitu mengatur tentang lembaga negara, mulai dari pembentukan, bentuk lembaganya, tugas dan fungsinya, cara menjalankan lembaga negara tadi itu bagaimana menjalankan wewenangnya. Nah, itu tadi berkaitan dengan lembaga negara, yang mengatur lembaga negara ya, susunan lembaga negara, kemudian juga bagaimana hubungan antara satu lembaga negara ini dengan lembaga negara lain. Terus yang ketiga, yang terakhir, karena bernegara itu kan ada warga negara begitu ya, jadi penting juga bagi pemerintah untuk berkewajiban, untuk punya tanggung jawab dalam melindungi hak-hak warga negara dan hak asasinya begitu. Jadi kalau itu di breakdown lagi sebenarnya bisa luas sekali, tapi kalau disederhanakan ya kira-kira 3 hal itulah yang akan menjadi ruang lingkup kajian hukum tata negara begitu. Oke, baik Pak. Berarti kalau bisa dibilang ruang lingkup HTN ini memang terbilang sangat luas, bahkan banyak hal yang bisa dikaji lagi lebih dalam ya untuk dari HTN ini sendiri. Bahkan di ruang lingkup HTN itu saking banyaknya mungkin kayak kurang lebih tuh relate-nya lebih ke fungsi legislatifnya, terus kemudian eksekutifnya dan yudikatifnya, juga mengenai tugas-tugas dan fungsi-fungsi dari negara itu sendiri ya Pak. Oke, Ya. saya tambahkan lagi nih. Kalau kita belajar dulu di ilmu negara atau di hukum tata negara, itu ada yang namanya teori separation of power begitu kan, yang dikemukakan oleh John Locke dan juga oleh Montesquieu.
bahwa organisasi negara atau alat kelengkapan negara itu punya fungsi-fungsi tadi ya, legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Nah, kalau mau ditambahkan lagi dalam perkembangannya, ada juga nih lembaga-lembaga negara baru yang sebetulnya dia tidak digolongkan kepada ketiga ini tadi. Misalnya apa kita sebut sebagai KPU, Komisi penyelenggara pemilihan umum, kemudian Bawaslu, itu tidak bisa kita kelompokkan kepada eksekutif. Atau misalnya OJK, itu juga berbicara otoritas jasa keuangan, itu berbicara lembaga, berbicara kepegawaian, berbicara kewenangan, itu adalah kajian daripada hukum tata negara dan hukum administrasi negara, begitu. Termasuk dalam hal-hal, pokoknya begini, sederhananya ya, sepanjang itu berbicara tentang lembaga negara, peran negara atau peran lembaga negara dalam melindungi warga negara, itu adalah bagian dari kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Nah, mungkin kadang kita tidak sadar nih kalau di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang perlindungan tenaga pekerja, perlindungan terhadap konsumen, sebenarnya itu ada irisannya dengan hukum tata negara dan HAM. Karena tanggung jawab melindungi itu ada pada negara, begitu. Jadi luas sekali, begitu. Kemudian saya tadi kembali ke cabang kekuasaan negara ya, bahwa pembagian cabang kekuasaan negara itu yang menurut doktrin klasik yang disampaikan oleh Montesquieu ataupun John Locke itu hanya ada 3. Kalau dulu John Locke itu ada namanya federatif ya, dia tidak ada yudikatif, dia berbicara legislatif, kemudian eksekutif dan federatif. Sedangkan Montesquieu itulah yang dipakai oleh seluruh negara pada saat ini, cabang kekuasaan negara atau fungsi-fungsi organ negara, ada eksekutif, ada legislatif dan yudikatif. Ada juga dalam perkembangannya lembaga-lembaga negara baru, tadi sudah saya singgung, tidak hanya atau mereka ini tidak bisa digolongkan kepada 3 cabang ini. Jadi punya fungsi-fungsi khusus nih. Di satu sisi kadang lembaga negara baru ini bisa mengatur dirinya sendiri, dia punya fungsi self-regulatory, mengeluarkan peraturan, biasanya juga ciri-cirinya ya, kepemimpinannya dilakukan lewat meritokrasi dan kepemimpinannya dilakukan secara kolektif kolegial. Nah, itu adalah ciri-ciri lembaga negara independen yang kalau kita klasifikasikan ke pembagian cabang atau fungsi lembaga-lembaga negara tadi, dia tidak bisa digolongkan ke 3 tadi, begitu ya. Nah, dari situ aja saya ingin mencontohkan bahwa luas sekali kajian hukum tata negara, termasuk juga misalnya partai politik. Kira-kira ada hukum kan yang mengatur di sana? Hukum apa yang mengatur hukum partai politik? Ya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Termasuk lagi misalnya dalam hal berbicara tentang ormas, organisasi kemasyarakatan. Siapa yang mengatur? Ya hukum tata negara. Sangat luas sekali. Jadi jangan kita terjebak misalnya kalau hukum tata negara itu hanya berbicara presiden atau DPR. Kejauhan, banyak hal yang bisa kita pelajari tentang hukum tata negara. Intinya sepanjang mengatur tentang lembaga negara, termasuk di sana di dalamnya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, termasuk juga bentuk lembaganya, kemudian juga cara menjalankan lembaga itu, hubungan lembaga negara tadi dengan lembaga negara lainnya itu bagaimana, kemudian juga hubungan antara lembaga negara dengan warga negara, itu adalah bagian kajian daripada hukum tata negara. Jadi luas sekali ya, seperti itu. Banyak ya berarti kalau untuk cabang ruang lingkup dari hukum tata negara ini memang terbilang sangat luas, bahkan apapun yang berkaitan dengan negara itu pasti hukum tata negara mencangkup di dalamnya gitu. Betul. Ya Pak. Ya intinya sepanjang berbicara peran negara begitu ya. Nah itu saya kira masih dalam skup kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara begitu. Baik Bapak, tadi Bapak sedikit menyebutkan terkait OJK ya Pak. Saya ada pertanyaan sedikit karena sedikit masih bingung Pak. OJK itu berarti kan terkait keuangan itu OJK berarti tidak bisa digolongkan di dalam suatu lembaga ya Pak? Tidak bisa digolongkan eksekutif ataupun legislatif ataupun yudikatif? Ya, dia tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif, legislatif, yudikatif. Tapi begini, ciri-ciri lembaga negara independen, kalaupun dia tidak disebut sebagai lembaga eksekutif yudikatif eksekutif itu kadangkala lembaga itu
diberikan fungsi-fungsi yang campur nih. Kadangkala dia punya fungsi regulasi atau fungsi legislasi dan juga punya fungsi yudikasi begitu. Jadi ada percampuran dari 3 fungsi tadi. Nah, itu ciri-ciri lembaga negara independen. Jadi apakah OJK bawahan presiden? Tentu tidak. Dia tidak masuk dalam kabinet. Nah, yang masuk dalam kabinet di bidang sektor keuangan adalah Kementerian Keuangan, kan begitu. Nah, itu adalah bawahan presiden, maka itu adalah bagian dari rumpun eksekutif. Nah, OJK ini memang lembaga negara yang tidak bisa kita golongkan misalnya ke dalam eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, begitu. Tapi apakah dia boleh punya fungsi legislasi dalam arti dia bisa mengeluarkan peraturan, begitu ya? Ada dong, POJK ada kan? Nah, berarti ada dong fungsi legislasi, fungsi pembentukan peraturan yang dimiliki oleh dirinya. Apakah dia tidak punya fungsi eksekusi menjalankan fungsi administratif menjalankan urusan pemerintahan? Ya ada begitu. Punya fungsi pengawasan juga, ya. Tapi apakah dia punya fungsi mengadili? Nah, ini kan tidak ada ya fungsi mengadili. Nah, kadangkala di dalam lembaga negara independen itu fungsi-fungsinya bisa campur aduk nih antara legislasi dan juga fungsi eksekutif digabungkan, atau bisa jadi nanti lembaga negara independen itu punya 3 fungsi sekaligus begitu. Kira-kira begitu ya untuk lembaga negara independen. Baik Bapak, sedikit mengkonfirmasi kembali, berarti kalau OJK itu memang tidak bisa digolongkan di dalam suatu lembaga ya, tetapi tidak bisa digolongkan ke eksekutif, legislatif atau yudikatif, tapi berdiri sendiri begitu. Baik, tapi bisa memiliki fungsi legislasi karena bisa mengeluarkan peraturan, tetapi tidak punya fungsi untuk mengadili, betul ya Pak? Betul. Baik, nah seperti apa yang sudah disampaikan Pak Ali tadi menjadi pengantar awal yang menarik ya untuk kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih teman-teman. Pastikan kalian masih tetap semangat ya. Selanjutnya saya ingin bertanya dulu nih Pak ke Bapak sebelum masuk ke sesi pertanyaan dari KBMFH, yaitu kira-kira mata kuliah apa saja ya Pak yang bisa didalami ataupun dipelajari terlebih dahulu oleh KBMFH yang nantinya di semester berikutnya akan mengambil konsentrasi hukum tata negara ini Pak. Oke. Tadi karena tadi sudah saya jelaskan bahwa konsentrasi kita adalah tidak spesifik HTN tapi digabung ya, konsentrasi hukum tata negara dan HAN. Maka kalau mau ngambil konsentrasi ini, yang pertama ya teman-teman semester 1 sebetulnya sudah ngambil tuh mata kuliah ilmu negara. Kemudian nanti di semester 2 itu ngambil mata kuliah wajib HTN dan HAN. Itu wajibnya tuh sebagai pegangan bagi mahasiswa untuk mengambil konsentrasi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Selain itu di semester 3 juga diberikan salah satu mata kuliah rumpun acara di semester 4 ya, apa 3? Acara di semester 3 Pak. Oke. Jadi hukum acara peradilan tata usaha negara itu di semester 3 itu juga sebagai bekal nih. Kalau HAN itu adalah materialnya, begitu kan? Formilnya adalah hukum acara peradilan tata usaha negara, begitu. Jadi ini satu rangkaian nih wajib diambil dan kalau bisa nilainya harus sempurna nih, supaya tahu dasar-dasarnya. Kemudian ada juga mata kuliah ilmu pengetahuan dan perancangan peraturan perundang-undangan. Nah ini juga penting ini. Meskipun sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi seluruh konsentrasi karena apapun konsentrasi kalian kan nanti pasti belajar peraturan perundang-undangan kan? Iya betul. Nah, tapi untuk HTN menurut saya ini wajib nilai sempurna begitu ya untuk yang mau mengambil itu, dalam arti ini akan membantu kalian nanti mahasiswa HTN HAN untuk lebih mudah memahami peraturan-peraturan perundang-undangan baik secara teori, asas-asas begitu ya. Nah, tapi saya garis bawahi ya bahwa sebetulnya mata kuliah ini juga penting bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum karena apapun jurusan kalian, konsentrasi kalian, saya kira wajib mempelajari, pasti nanti membaca peraturan perundang-undangan. Bagaimana menafsirkan peraturan perundang-undangan kalau pengantarnya, bekalnya di ilmu pengetahuan perancangan perundang-undangan tidak punya begitu ya. Jadi yang mungkin wajib dipelajari kalau di kita itu di semester 4 ya baru ngambil konsentrasi. Terlalu cepat sebetulnya karena
banyak mata kuliah dasar yang belum diambil begitu ya, untuk bisa fokus ke dalam salah satu konsentrasi. Nah, karena tadi digabung, maka yang wajib itu adalah ilmu negara, HTN, HAN, hukum acara, peradilan tata usaha negara, dan satu lagi ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan. Ada 5 kira-kira. Oke, berarti kalau untuk mata kuliah dasarnya yang jelas yang tadi yang Bapak sebutkan ya itu kurang lebih ada 5 mata kuliah Iya. yang seharusnya memang buat mahasiswa semester berikutnya nanti kalau bisa di semester sekarang atau di semester sebelumnya nilai-nilainya juga udah bisa sempurna untuk bisa Iya. milih konsentrasi hukum tata negara ini ya Pak. Oke. Oke, baik Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, yaitu apakah mahasiswa, ini masih dari pertanyaan KBMFA ya Pak, apakah mahasiswa yang ingin mengambil konsentrasi hukum tata negara wajib mengikuti perkembangan isu-isu politik? Jika memang iya, mungkin boleh diberikan Pak salah satu contoh kasusnya yang relevan dan bersinggungan dengan mata kuliah HTN. Oke. Jadi saya kira tidak hanya wajib mengikuti isu-isu politik ya. Jadi dalam mempelajari hukum tata negara ada hubungan antara HTN dengan ilmu politik. Ada itu orang ahli, orang luar itu namanya Baren ya, mengatakan dia mengibaratkan HTN itu adalah ibarat tulang belulang. Kemudian ilmu politik itu dia anggap sebagai daging yang melengkapi tulang-tulang tadi. Jadi daging tadi itulah yang menyempurnakan bentuk tulang-tulang. Artinya apa? Ada relasi, ada hubungan memang sebetulnya antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Atau dalam hal ini tadi pertanyaannya adalah isu-isu politik. Jadi kalau kita mempelajari hukum tata negara tapi tidak tahu perkembangan isu politik juga kurang baik ya, kurang bisa nanti memahami kira-kira permasalahan apa di balik itu. Biasanya kan di balik dari proses atau lahirnya kebijakan itu ada proses-proses politik begitu. Nah, saya contohkan misalnya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya ya. Kira-kira yang punya kewenangan membuat undang-undang itu kan kalau di Indonesia itu kan presiden bersama dengan DPR. Jadi bisa inisiatif DPR dan bisa juga inisiatifnya presiden. Nah, DPR itu kan bukan orang perorangan, tapi adalah perwakilan dari partai-partai politik. Konfigurasi partai politiknya itu berbeda-beda tuh. Ada banyak kepentingan partai politik, partai A, B, C, dan seterusnya. Jadi, dalam menghasilkan hukum di sini misalnya, dalam menghasilkan hukum dalam bentuk hukum tertulis yaitu undang-undang, ini dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik. Artinya ada konstelasi politik, misalnya fraksi A menginginkan norma pasal yang diatur maunya seperti ini. Kemudian fraksi partai B menginginkan agar nanti misalnya norma atau pengaturan tentang kasus B itu sebaiknya dihapus. Nah, itu kan ada proses-proses politik, lobbying dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Saya kira juga banyak ya contoh-contoh bahwa hukum tata negara, praktik hukum tata negara itu dipengaruhi oleh politik, atau bisa juga hukum tata negara sendiri yang mempengaruhi politik begitu. Soal proses pemilihan presiden waktu itu ada peristiwa-peristiwa politik yang misalnya meloloskan salah satu calon lewat pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akhirnya calon wakil presiden tersebut diloloskan. Nah, itu kan ada pengaruh-pengaruh politik juga. Jadi saya kira pertama itu tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Darren ya, bahwa kalau hukum tata negara itu ibaratnya adalah tulang belulang, maka ilmu politik itu adalah daging yang menutupi tulang-tulang tadi, yang memberikan bentuk kepada tulang-tulang tadi. Jadi kalau tulang saja kan tidak kokoh begitu, dan daging saja kalau tidak dilengkapi dengan tulang juga tidak akan menjadi bentuk apa-apa. Nah, selain ilmu politik, saya tambahkan lagi nih sebetulnya bahwa sebetulnya tidak hanya ilmu politik yang penting untuk menunjang pemahaman tentang hukum tata negara, tapi juga belajar sejarah hukum lebih tepatnya ya. Misalnya kalau berbicara hukum tata negara, saya tadi lupa menjelaskan di awal. Nah,
hukum tata negara itu juga ada yang menyamakannya dengan hukum konstitusi atau constitutional law. Nah, konstitusi itu dalam arti sempit yaitu adalah undang-undang dasar. Kemudian kalau dalam arti luas, dia tidak hanya undang-undang dasar, tetapi hukum tertulis ataupun aturan-aturan dasar, baik itu yang tidak bersifat tertulis seperti konvensi ketatanegaraan yang berlaku di suatu negara, misalnya begitu kan. Maka pentingnya belajar sejarah itu untuk mengetahui peristiwa perkembangan ketatanegaraan dari suatu masa ke masa yang lain. Nah, kalau mau mengkaji hukum tata negara kan gampangnya kan melihat bagaimana konstitusi negara kita dari awal sampai dengan sekarang. Misalnya peristiwa di awal-awal pemerintahan Indonesia merdeka begitu ya. Sistem pemerintahan kita kan dulu itu ada disebutnya kan sebagai sistem pemerintahan presidensil. Tapi di kemudian hari itu berubah tuh tanpa mengubah undang-undang dasar. Berubah menjadi parlementer. Itulah yang kemudian Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama. Kalau kita di undang-undang dasarnya secara ciri-ciri sebetulnya itu menyebutkan ciri-cirinya sebetulnya presidensil, bahwa presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi di tengah jalan lewat maklumat X kalau tidak salah itu ya, itu mengubah tuh sistem ketatanegaraan kita. Nah, hal-hal seperti ini itu kan penting untuk dipelajari bagi hukum tata negara. Juga bagaimana dulu di masa pemerintahan darurat ada dulu pejabat presiden kita yang bernama Safrudin Prawira Negara. Nah, waktu di zaman agresi militer itu kan ada terjadi ingin merebut kembali Indonesia ya. Nah, jadi saya kira tidak hanya ilmu politik tapi ilmu sejarah, khususnya sejarah hukum itu juga penting dipelajari untuk menunjang pengetahuan tentang hukum tata negara. Bahwa hukum tata negara yang berlaku saat ini, hukum tata negara positif Indonesia saat ini, itu sebetulnya juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa masa lalu. Seperti halnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi kita ke Undang-Undang Dasar asli. Nah, itu juga bagian peristiwa sejarah yang wajib diketahui oleh mahasiswa hukum tata negara. Jadi bahwa betul tadi pertanyaannya bahwa apakah belajar hukum tata negara itu harus mengikuti isu-isu politik, saya kira memang itu penting dan wajib. Dan satu lagi sebagai tambahan, belajar sejarah, khususnya sejarah hukum itu juga penting bagi mahasiswa untuk menunjang pengetahuan tentang hukum tata negara. Begitu. Baik Bapak, berarti memang mahasiswa tuh wajib karena memang penting dan HTN itu berkaitan sekali dengan ilmu politik, serta mahasiswa memang juga harus mempelajari ilmu sejarah ya Pak, dan juga karena memang penting untuk mengikuti perkembangan HTN sebuah negara seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang diajukan dari KBM Eva nih Pak. Ada dari Kaidar Abdan, angkatan 2023. Beliau bertanya kira-kira apakah ada proyek ataupun tugas akhir yang akhirnya melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus konstitusional yang terjadi di Indonesia Pak. Oke. Gimana Pak? Ini pertanyaan titipan untuk meminta jawaban untuk dipakai sendiri atau gimana nih? Lebih mungkin kayak pengen tahu arahannya sih Pak itu. Oke. Jadi sebetulnya kalau untuk proyek tugas akhir seperti jurnal ataupun skripsi, karena kita di sini boleh memilih skripsi dan jurnal minimal Sinta 3 untuk kajian hukum tata negara banyak sekali ya. Pertama fokusnya ingin mau mengkaji apa dulu? Bisa jadi misalnya penataan sistem pemerintahan, presidensil, ya boleh. Atau mau berbicara tentang konstitusionalitas jumlah kementerian negara yang sebelumnya 34, kemudian sekarang diperbanyak. Nah, itu bagaimana misalnya persinggungan hak prerogatif presiden dengan jumlah kementerian yang sebelumnya dibatasi berjumlah 34. Nah, itu suatu kajian. Kemudian juga misalnya soal pemilu serentak begitu ya, banyak hal misalnya yang menjadi kendala atau kajian di dalam penyelenggaraan pemilu serentak, misalnya soal penindakan, pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, itu bisa banyak ya yang bisa ruang untuk dikaji. Kemudian juga misalnya seputar
penataan regulasi, begitu. Penataan regulasi, kan kita tahu sendiri ya bahwa jumlah peraturan perundang-undangan di kita itu banyak sekali tuh. Semakin ke bawah hierarkinya itu semakin banyak. Jadi undang-undang dasar kita kan satu. Di bawah undang-undang dasar itu ada TAP MPR, kemudian di bawah TAP MPR ada undang-undang, ada Perpu. Di bawah itu nanti ada PP, ada Perpres. Nah, semakin ke bawah itu semakin banyak tuh. Nah, itu mau fokus di penataan regulasinya juga bisa. Apakah dari aspek pembentukannya, lembaga pembentuk, atau seperti apa. Dulu kan ada wacana ingin membentuk misalnya semacam badan atau kementerian yang khusus ngurusin regulasi. Nah itu juga bagian dari salah satu contoh kajian ya. Nah, kemudian juga yang sering dibicarakan orang soal Mahkamah Konstitusi, begitu. Ini kaitannya dengan putusan ya, misalnya sering sekali putusan Mahkamah Konstitusi itu kayak dibiarkan begitu saja tuh, kayak tidak ditaati atau dalam bahasa kerennya pembangkangan terhadap konstitusi begitu. Kira-kira siapa sih yang boleh mengeksekusi? Apakah kita membutuhkan lembaga atau siapapun yang mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi misalnya? Itu mirip-mirip kayak kalau di lingkungan peradilan Mahkamah Agung ada jurusita itu. Artinya ada bisa mengeksekusi putusan di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Nah, itu salah satu contoh ya. Tadi sudah beberapa saya contohkan kaitannya dengan lembaga-lembaga negara, kaitannya dengan tugas dan wewenangnya, kemudian kaitannya dengan dampak dan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh lembaga negara. Itu bisa jadi kajian daripada hukum tata negara yang boleh jadi nanti dibawa ke dalam tugas akhir ataupun dalam bentuk skripsi atau jurnal ya. Oke, baik Pak. Berarti untuk membuat tugas akhir untuk semua jurusan juga untuk semua jurusan dan juga konsentrasi juga sama gitu, sama-sama memfokus mengkaji gitu, dan kajiannya juga bervariasi gitu ya Pak, bisa dipilih sesuai dengan minat dari mahasiswanya itu sendiri gitu ya Pak. Atau kalau mau lebih keren ya, kalau mau lebih kerennya tuh kajiannya tuh tidak hanya satu disiplin rumpun kajian, tapi sekali gitu coba tuh kajiannya lintas antara HTN dengan HI. Misalnya berbicara tentang pengesahan perjanjian internasional. Ini kan berlaku dua hukum nih, hukum internasional di satu sisi dan hukum nasional di sisi lain. Bagaimana meratifikasi perjanjian internasional tadi menjadi hukum nasional. Nah, ketika kita membuat perjanjian internasional itu kan tidak langsung berlaku tuh. Itu harus dibuat dulu, harus diundangkan dulu lewat undang-undang dengan persetujuan DPR lah gitu. Nah, maksud saya kajian-kajian lintas begini lebih menarik tuh, lebih menantang. Jadi tidak hanya kita fokus ya betul. Jadi nanti lebih luas lagi tuh wawasannya begitu. Oke, baik Pak. Saya kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Farhan, masih dari angkatan 2023, yaitu pertanyaannya, apakah ada buku-buku yang bisa direkomendasikan oleh Pak Ali terkait mata kuliah konsentrasi hukum tata negara? Oke, banyak sekali ya sebetulnya buku menjadi buku bacaan wajib nih bagi mahasiswa hukum tata negara. Belum lagi nanti kita berbicara buku-buku yang sesuai dengan bagian daripada mata kuliah, salah satu mata kuliah hukum tata negara. Saya sampaikan ini beberapa contoh saja ya, beberapa contoh buku yang memang berbicara hukum tata negara. Pertama ada dari Muhammad Kusnardi, dia nulisnya dua orang nih, Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim. Jadi judulnya itu Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Ini bukunya sudah lama. Penulis lama lah ya, kira-kira dia dari dosen UI. Kemudian juga ada bukunya Prof. Jimli Asidiki, pada kenal ya Prof. Jimli. Nah, salah satu judul bukunya itu yang terkenal itu untuk berbicara hukum tata negara, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Kemudian misalnya kalau dari perempuan saya belum sebut, salah satunya dari Profesor Nikmatul Huda, judulnya adalah Hukum Tata Negara Indonesia. Kemudian kalau yang mau dari luar negeri itu ada namanya C.F. Strong, ada Casey Ware,
CF Strong itu berbicara tentang konstitusi-konstitusi politik modern, kemudian Casey Ware berbicara tentang konstitusi-konstitusi modern. Dan saya kira juga dari dosen-dosen dalam, dari internal juga ada bukunya, seperti bukunya Prof. Wicipto, bukunya Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri. Nah, nanti saya kira teman-teman bisa membaca bukunya mereka untuk dijadikan salah satu referensi memperluas wawasan tentang hukum tata negara. Banyak lah ya. Wah baik, ternyata memang cukup banyak ya Pak untuk rekomendasi buku-bukunya, ada dari yang dalam negeri juga tadi dari luar. Mungkin buat teman-teman boleh di take notes tuh catatan-catatan bukunya yang siapa tahu kalian membutuhkan untuk menunjang pembelajaran kalian juga. Tadi juga ada disebutkan dari Pak Ali buku-buku dari dosen kita juga. Betul. Untuk selanjutnya nih Pak, masih sama dari angkatan 2023 juga, yaitu dari Immanuel. Beliau bertanya kira-kira apakah ada rekomendasi tempat magang yang disarankan untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang nantinya mungkin akan memperdalam konsentrasi hukum tata negara ini untuk bisa mempelajari lebih lanjut gitu Pak mengenai tempat magangnya ini. Oke. Karena tadi saya bilang kajian hukum tata negara itu sangat luas ya. Salah satunya adalah berbicara tentang susunan organisasi lembaga negara, maka menurut saya magang saja di semua lembaga negara. Oh iya. Iya. Jadi tergantung. Kejaksaan itu kan juga lembaga negara ya. Nah, kalau dia ternyata tidak membutuhkan mahasiswa konsentrasi hukum tata negara, itu soal lain. Tapi saya kira kalau mau magang di lembaga negara manapun atau di lembaga mau di eksekutif, legislatif, yudikatif itu bisa untuk memperdalam wawasan tentang hukum tata negara begitu. Karena tadi sepanjang dia masih berbicara tentang lembaga negara itu bisa menjadi wadah tempatnya anak-anak magang mahasiswa konsentrasi hukum tata negara. Tergantung nanti apakah dia ditempatkan di biro hukum. Kadangkala memang tempat magangnya yang memang dia spesifik nih. Dalam arti misalnya ada itu di beberapa tempat seperti kejaksaan dia tidak mau menerima mahasiswa hukum tata negara karena maunya dia mahasiswa tadi itu adalah difokuskan untuk mendampingi jaksa-jaksa atau dibimbing langsung oleh jaksa. Jadi kan langsung berpraktik tuh dalam membuat surat dakwaan dan seterusnya. Nah, terlepas daripada itu, saya kira kalaupun misalnya kalian adalah mahasiswa hukum tata negara ditempatkan di kejaksaan, saya kira sih nggak masalah juga ya. Karena apa? Kan kalian belajar ilmu yang lain juga. Iya, belajar hukum pidana, hukum perdata. Ya sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya. Tapi kalaupun mau disederhanakan, di mana tempat magang? Ya kalau mahasiswa hukum tata negara saya kira paling fleksibel. Magang di lembaga negara itu pasti sudah bisa itu. Cuman agak kurang tepat misalnya kalau dia magang di notaris begitu, kurang relevan. Meskipun sebetulnya mahasiswa hukum tata negara tadi sebelumnya sudah belajar hukum perdata begitu. Kan bisa-bisa saja kan begitu ya. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya tempatnya. Betul, jadi banyak ya Pak tempat-tempat magang karena semua lembaga juga pasti membutuhkan anak-anak dari konsentrasi hukum tata negara ini, begitu ya Pak? Oke. Nah, wah teman-teman, dari tadi kita sudah mendengar nih jawaban dari Pak Ali terkait hukum tata negara dan sangat menarik ya. Nah, saya juga penasaran nih Pak, Bapak kan sudah cukup lama nih menekuni bidang HTN. Hal apa sih Pak yang membuat Bapak tertarik untuk menekuni di bidang mata kuliah konsentrasi hukum tata negara ini Pak? Oke, berarti ini pertanyaannya personal ya. Kenapa saya tertarik belajar hukum tata negara? Jadi sama lah seperti yang kalian dulu waktu saya mahasiswa, saya juga mempelajari hukum-hukum yang lainnya, hukum tata negara, hukum perdata, hukum bisnis, hukum internasional. Kenapa saya tertarik ke hukum tata negara? Ini mungkin karena pengaruh waktu itu saya aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan begitu ya. Biasalah mahasiswa kan itu tadi seperti pertanyaan tadi tuh nyambung ya. Apakah mahasiswa HTN itu harus sadar akan isu-isu politik? Nah, sebagai mahasiswa dulu yang aktif di salah satu organisasi, saya mengikuti nih isu-isu politik begitu, menolak kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan A, B dan seterusnya. Akhirnya saya merasa, oh saya lebih nyaman nih di hukum tata negara karena selama ini saya terus mengikuti isu-isu politik di dalam diskusi-diskusi salah satu organisasi kemahasiswaan waktu saya mahasiswa. Sederhananya begitu saja sih sebetulnya. Kemudian juga
mungkin ada kekaguman terhadap tokoh-tokoh hukum tata negara, ya banyaklah tokoh-tokoh hukum tata negara yang tidak mungkin saya sebutkan begitu. Intinya mereka sering muncul di satu TV ke TV lainnya begitu, itu mempengaruhi cara pandang saya nih melihat hukum tata negara dan memberikan inspirasi bagi saya juga untuk akhirnya memantapkan diri mengambil konsentrasi hukum tata negara. Selain sebetulnya yaitu tadi soal isu-isu politik itu tadi memang juga penting sekali, salah satu hal juga yang mempengaruhi saya untuk memantapkan mengambil mata kuliah hukum tata negara sebagai konsentrasi. Baik Pak, ternyata seperti itu ya Pak alasannya Ya. kenapa Bapak tertarik. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung nih untuk ingin konsentrasi apa, mungkin jadi terbuka pemikirannya dan sedikit jadi makin yakin kalau ingin mengambil konsentrasi hukum tata negara. Seperti tadi Pak Ali dulu terpengaruh karena ikut join di organisasi kemahasiswaan, juga beliau memang suka mengikuti isu-isu pemerintah dan politik, juga kagum dengan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi gitu. Betul. Nah, itu dia beberapa pertanyaan dari KBM FH yang sekaligus menutup podcast Sinar Hukum 2024 kali ini, yang ternyata pada podcast Sinar Hukum 2024 kali ini kita membahas konsentrasi hukum tata negara, mulai dari definisinya, kemudian ruang lingkup hukum tata negara, syarat-syarat apa saja yang memang harus dipersiapkan, juga adapun rekomendasi buku dan juga tempat magang untuk pembelajaran hukum tata negara ini. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ali Iya, sudah menyempatkan sama-sama. waktunya untuk hadir menjadi narasumber pada podcast Siniar Hukum kali ini. Setelah ini masih ada sesi selanjutnya yang gak kalah menarik dan seru pastinya. So, stay tuned, we'll be right back. Sudah.